Shalom sidang jemaat yang terkasih, tidak terasa kita sudah masuk dalam minggu terakhir di bulan Juli. Mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk dapat datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam ibadah ini kami sungguh memberikan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah raya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Saya undang sing semua tempat hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Sidang Jemaat GKP Philadelphia yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita masih bisa beribadah pada kesempatan saat ini, diberi kesempatan oleh Tuhan tetap beribadah, walaupun suasana pandemi sangat mengikat kita, tetapi kita tetap harus mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, saya akan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berseru kepada Tuhan. Judul ini didasarkan pada teks di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud pada bagian ini sebetulnya itu adalah cerita kesaksian, ucapan syukur dari Daud oleh karena kemenangan dia dalam menghadapi ancaman dan cengkeraman musuh-musuhnya. Cengkeraman dan ancaman musuh-musuhnya ini sedemikian berat menindis Raja Daud sampai-sampai dia mengibaratkan ancaman ini seperti maut yang melilit dan membelenggu dia. Sulit untuk melepaskan itu. Sulit untuk melepaskan segala lilitan dan belenggu itu. Hampir-hampir Daud mengalami putus asa dan menyerah kalah. Tetapi kemudian Daud mendapatkan kemenangan dari segala cengkeraman dan ancaman musuh ini ketika Daud berseru kepada Tuhan. Seruan Daud kepada Tuhan itulah yang menjadi kunci dari kemenangan Daud atas cengkeraman dan ancaman musuh-musuhnya. Nah, berangkat dari pemahaman ini, saya tertarik untuk meneliti, untuk belajar apa sih yang dimaksud dengan berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan sebetulnya merupakan ungkapan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius kepada Tuhan. Doa dengan segenap kekuatan. Nah, di dalam penulisan bahasa Ibrani, kata berseru itu dituliskan dengan kata kara, di mana kata kara itu artinya berteriak dan menjerit. Sehingga kalau orang berseru kepada Tuhan, makna letternya adalah orang yang berteriak, orang yang menjerit kepada Tuhan. Sedangkan yang kedua, kata berseru dalam bahasa Yunani itu dituliskan dengan kata kalio. Kata kalio ini artinya adalah memanggil nama seseorang. Bicara tentang memanggil nama seseorang, artinya kita kenal orang yang kita panggil namanya. Ada hubungan yang intim. Itu kata kedua, makna kedua dari kata berseru. Yang ketiga, Bapak Ibu, kata berseru yang saya ketemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ternyata berseru itu artinya adalah orang yang memanggil atau menarik perhatian orang lain dengan suara yang nyaring. Nah, berangkat dari pemahaman ini, kita mencoba untuk lebih dalam mempelajari apa sih yang dimaksud dengan berseru. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, kata berseru di dalam bahasa Ibraninya yang dimaksud dengan kara, yang artinya berteriak, itu adalah gambaran tentang bagaimana doa yang harus dinaikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah barang tentu kita paham, Bapak Ibu, bahwa orang yang berteriak, orang yang berseru haruslah memang dengan kesungguhan. Kalau orang itu mengucapkan sesuatu kata dengan cara yang biasa-biasa atau yang asal-asalan, jelas itu bukan berteriak. Mungkin dia sedang berkata atau berbisik. Tetapi berteriak yang dalam bahasa Ibrani disebut tadi kara, itu justru membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang dengan segenap kekuatan. Nah, maknanya bagi kita adalah orang yang berdoa, berseru kepada Tuhan, haruslah, makna rohaninya, haruslah doa itu dinaikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan segenap kekuatan kita.
baik kekuatan tubuh kita, jiwa kita, rohani kita, segenap akal budi kita. Intinya doa itu harus dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Yang kedua, saudara, kata berseru dalam bahasa Yunani yang disebut dengan kaleo, di mana kaleo itu dimaknai sebagai memanggil nama. Nah, ketika kata kaleo dikaitkan dengan berseru kepada Tuhan, artinya di sini bisa kita pahami bahwa ketika kita berdoa, kita harus mengenal dengan tepat siapa yang kita mohon di dalam doa itu. Yang menarik, saudaraku, ketika Daud mengawali teks ini, ketika dia berseru kepada Tuhan, Daud menjelaskan dia kenal baik siapa Tuhan yang dia sembah. Di dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga, Daud jelas mendefinisikan sifat pemurah daripada Sang Allah yang dia sebut, yang dia seru namanya itu. Dia sebutkan Allah yang dia kenal itu sebagai kota bentengku, kubu pertahananku, tanduk keselamatanku. Artinya apa? Artinya Daud kenal benar, kenal betul siapa Tuhan yang kepadanya dia berseru. Nah, di dalam konteks ini tentunya ketika kita berdoa, kita pun harus tahu karakteristik sifat pemurah Allah yang terlimpah kepada kita. Kita harus kenal kemurahan Tuhan kepada kita. Kita harus tahu kebaikan Tuhan kepada kita. Dan itu adalah makna dari kata kali, memanggil nama, mengenal nama. Saudara, mungkin kita bertanya, kalau begitu bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenal Allah yang kita sembah itu? Bagaimana kita bisa intim dengan Allah yang kita sembah itu? Sederhana. Satu-satunya cara supaya kita bisa kenal dengan intim terhadap Tuhan yang kita sembah adalah baca Alkitab. Jangan sampai kita lalai, baca Alkitab. Semakin banyak kita baca Alkitab, semakin kita kenal Tuhan yang kita sembah. Semakin sering kita baca Alkitab, semakin kita paham tentang segala karakteristik Allah yang kita sembah. Dan itu adalah dasar daripada kita berdoa. Dasar daripada kita melakukan kaleo. Harusnya kita kenal Tuhan kita. Kita paham. Kita lihat betapa karakteristik Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berseru yang diartikan sebagai menarik perhatian, maka yang dimaksud dengan menarik perhatian adalah upaya-upaya yang tidak biasa untuk memancing orang memberikan perhatian kepada kita. Menarik perhatian jelas harus dilakukan dengan tindakan-tindakan yang tidak selazimnya dikerjakan. Nah, di dalam konteks berdoa, ada contoh-contoh di dalam Alkitab di mana doa-doa itu dilakukan dalam upaya menarik perhatian. Atau dengan kata lain, doa-doa yang tidak dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Misalkan contoh, doanya Esther. Ketika Esther berdoa bagi bangsanya, oleh karena bangsanya terancam dibinasakan oleh orang-orang Babel, maka Alkitab katakan Esther berdoa dan tidak hanya berdoa, tapi dia berdoa dan berpuasa. Dia kumpulkan para tua-tua orang Israel dan diajak bersama-sama untuk berdoa dan berpuasa. Ini salah satu contoh dari menarik perhatian Tuhan. Yang kedua, misalkan contoh dari Hana. Ketika Hana diperlakukan dengan tidak semena-mena dari istri-istri suaminya yang lain, para madunya itu, oleh karena Hana tidak memiliki anak, maka dia datang ke rumah Tuhan, dia datang kepada Tuhan dengan berdoa yang sama sekali tidak biasa. Bahkan imam saat itu yang melihat doanya Hana mengatakan, "Hei engkau perempuan yang mabuk." Tetapi si Hana berkata, "Saya tidak mabuk." Kenapa? Karena Hana memang berdoa dengan mengerang, dengan menangis sungguh-sungguh, dengan meratapi kehidupannya. Dan ketika dia dengan doa yang seperti ini, ternyata Tuhan menjawab. Hana kemudian hamil dan diberikan anak pertama, yaitu Samuel. Contoh yang ketiga yang tidak bisa kita lupakan di dalam sejarah perjalanan kekristenan adalah bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani.
Dia tidak berdoa secara rutin seperti yang biasa dilakukan, tapi dia mengambil waktu yang khusus, mengambil tempat yang khusus, dan cara berdoa yang khusus. Apa itu caranya? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya itu keluar seperti butiran-butiran darah. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada doa-doa yang dalam konteks kaleo tadi. Dalam konteks menarik perhatian Tuhan. Saudara mungkin bisa melakukan banyak hal di dalam berdoa. Engkau bisa berdoa puasa, engkau bisa berdoa dengan mengerang, meneteskan air mata, engkau bisa berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhmu keluar. Itu semua adalah cara-cara bagaimana kita berdoa untuk menarik perhatian agar hati Tuhan mencurahkan belas kasihan kepada kita. Nah, saudara terkasih, dengan demikian, kalau kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan doa yang berseru kepada Tuhan, kita bisa paham bahwa berseru kepada Tuhan adalah sebuah doa yang didasarkan pada kesungguhan hati, yang didasarkan pada pengenalan yang intim kepada Tuhan, dan yang didasarkan pada upaya menarik perhatian Tuhan agar berbelas kasihan kepada kita. Saya teringat akan satu contoh yang sangat menarik terkait dengan berseru kepada Tuhan, yaitu kisah daripada seorang buta yang namanya Bartimeus. Bartimeus tinggal di kota Yeriko. Suatu kali ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Bartimeus kemudian berseru, berteriak kepada Tuhan. Seruannya berkata begini, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar seruan Bartimeus ini, serentak Tuhan menghentikan derap langkah kakinya. Dia berhenti, memberi perhatian kepada Bartimeus. Kemudian Tuhan bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang harus aku lakukan buat engkau?" Bartimeus kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabuni, supaya aku melihat, tolong aku, sembuhkan aku." Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Tuhan Yesus perhatiannya tercurah kepada Bartimeus, oleh karena Bartimeus berseru kepada dia, Tuhan menyembuhkan si Bartimeus. Dan tidak hanya disembuhkan, Bartimeus juga diselamatkan. Inilah contoh daripada orang yang berseru kepada Tuhan. Saat ini, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak paham apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, ada yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan berumah tangga, ada yang mengalami pergumulan dalam perkara-perkara yang lain, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Dan kau merasa bahwa pergumulan ini sedemikian berat, pergumulan ini rasa-rasanya aku gak sanggup untuk menanggungnya, pergumulan ini sepertinya ingin menghancurkan kehidupan saya, dan kita gak tahu berbuat apa. Firman Tuhan hari ini mengajarkan dengan jelas kepada kita, ketika engkau mengalami pergumulan yang berat, satu-satunya cara supaya engkau diselamatkan terlepas daripada beban berat itu adalah berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, meminta perhatian Tuhan agar memperhatikan semua pergumulan kita. Sebagaimana Daud yang katakan di dalam teks yang tadi kita baca, Daud berkata, "Aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku, kemudian Ia menolong aku." Kiranya kita pun juga memiliki sikap yang sama ketika kita mengalami pergumulan. Aku berseru kepada Tuhan, dengar doaku Tuhan, dan aku yakin Engkau menolong segala pergumulan saya agar terlepas dari kehidupan saya. Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Berseru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kuasa
terkasih, firman Tuhan pada saat ini sudah memberkati kita semua. Biarlah ketika kita mengalami kesesakan, kita berseru hanya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita sekali lagi menerima berkat Tuhan dalam doa berkat. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah saat ini, kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Saya undang kita semua untuk tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu. Kiranya ibadah saat ini menjadi berkat buat kami semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita di dalam Roh Kudus, kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.